Bertemu lagi dengan saya, Ibu Nur Medawati. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar ceramah. Tahukah anak didik sekalian, kegiatan guru ketika menjelaskan sesuatu itu termasuk ceramah. Jadi, sesungguhnya ceramah sangatlah tidak asing bagi kita. Lantas, apakah yang dimaksud dengan ceramah? Ceramah adalah jenis komunikasi di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi, pengetahuan, dan sebagainya. Ciri-ciri ceramah adalah 1. Disampaikan secara lisan di depan umum. 2. Berisi informasi atau pengetahuan. 3. Menambah wawasan. 4. Bersifat satu arah. Artinya hanya dari pembicara, sedangkan audiens atau pendengar hanya menyimak. 5. Disampaikan oleh orang yang menguasai bidang tertentu. 6. Media penyampaian bisa secara langsung ataupun melalui sarana komunikasi seperti televisi, radio, dan media lainnya. Selain ceramah, terdapat juga pidato dan khotbah. Apakah perbedaan di antara ketiganya? Pidato merupakan pembicaraan di depan umum yang cenderung bersifat persuasif. Pidato berisi ajakan atau dorongan pada khalayak untuk berbuat sesuatu, misalnya dalam pidato politik atau kampanye. Sedangkan khotbah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian pengetahuan keagamaan dan ajakan untuk memperkuat keimanan. Jadi, persamaan di antara ketiganya adalah sama-sama bentuk pembicaraan di depan umum. Sedangkan perbedaannya adalah ceramah menekankan pada penyampaian informasi. Pidato menekankan pada ajakan atau dorongan pada khalayak, sedangkan khotbah menekankan pada penyampaian pengetahuan keagamaan. Setelah mendengarkan ceramah, pendengar diharapkan dapat memperoleh informasi yang berguna bagi pengetahuan dan pemahaman tentang topik tertentu. Agar dapat memahami ceramah dengan baik, kita dapat menentukan pokok-pokok ceramah tersebut. Pokok berarti asas, dasar, intisari, atau pusat perhatian. Pokok-pokok ceramah berarti hal atau masalah yang menjadi pusat pembicaraan dari suatu ceramah. Simaklah contoh ceramah berikut ini. Saudara-saudara yang kami cintai, pada kesempatan yang bahagia ini, kami menyambut kedatangan kembali saudara-saudara seusai bertanding. Kami selaku pengurus wilayah dan masyarakat di sini mengucapkan selamat datang dan selamat bertemu kembali. Sungguh kami merasa berbahagia dan berbangga hati untuk prestasi yang telah saudara-saudara perlihatkan saat bertanding di Surabaya, sehingga saudara-saudara dapat menjadi juara. Sudah tentu kami semua merasa bersyukur. Kami sepenuhnya menyadari bahwa semua juga berkat rahmat Tuhan. Tentu ini pun hasil kegigihan serta semangat saudara-saudara dalam bertanding dan latihan-latihan yang telah saudara-saudara lakukan dengan tekun dan rajin sebelum atau menjelang pertandingan. Selain itu pula, di sini jelas bahwa faktor bakat yang saudara-saudara miliki merupakan sebagian dari penentu keberhasilan saudara-saudara dalam meraih peringkat 1. Saudara-saudara yang saya hormati, harapan kami juga harapan masyarakat di sini agar kemenangan yang saudara-saudara raih ini dapat dijadikan semangat untuk lebih meningkatkan gairah dalam meningkatkan prestasi olahraga.
Apalah artinya sebuah kebanggaan kalau kita tidak dapat mempertahankan kejuaraan pada masa-masa mendatang? Demikianlah ungkapan kebahagiaan kami. Semoga Tuhan memberi pertolongan kepada kita, sehingga pada masa mendatang kita masih tetap menduduki posisi teratas. Amin. Berdasarkan cuplikan ceramah tersebut, pokok informasinya adalah ungkapan bangga dan doa. Di samping itu, setiap paragrafnya juga mengandung pokok-pokok. Misalnya paragraf yang berbunyi, "Sungguh kami merasa berbahagia dan berbangga hati untuk prestasi yang telah saudara-saudara perlihatkan saat bertanding di Surabaya, sehingga saudara-saudara dapat menjadi juara. Sudah tentu kami semua merasa bersyukur." Pokok paragraf tersebut adalah kami bahagia dan bangga atas prestasi saudara-saudara. Pernyataan tersebut merupakan pokok uraian dari paragraf pertama. Proses mengenali pokok-pokok informasi semacam ini sangat penting untuk memahami suatu ceramah. Tentu saja pengenalan itu tidak hanya pada pokok umum, tetapi juga sampai pada pokok-pokok yang ada pada setiap paragrafnya. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Bila ada hal yang kurang jelas, silakan anak didik ajukan pertanyaan melalui kelas daring kita. Jaga kesehatan dan tetap semangat belajar bahasa Indonesia.